Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada kesempatan ini, saya Bang Elgi akan melanjutkan cerita Siti Nurbaya bagian ke-23. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Selamat mendengarkan. Bagaimanakah dapat kusabarkan hatiku? Bagaimanakah dapat kusenangkan pikiranku? Dan bagaimana pula dapat aku hidup manis dengan orang yang sedemikian? Makin hari makin kusut pikiranku, makin bertambah duka cita dan sedih hatiku, dan makin bertambah-tambah pula benci hatiku melihat rupanya. Tak ada yang baik pada pemandanganku, tak ada yang enak pada perasaanku. Makan tak sedap, tidur tak nyenyak, bangun pun bertambah-tambah bingung. Rumah tangga, makanan dan minuman, pakaian dan permainan, pendeknya sekalian yang miliknya atau yang berasal daripadanya, bukannya dapat melipur hatiku, hanya mendatangkan marah, sedih, dan duka. Betapa aku hidup dengan orang yang sedemikian itu. Jika hari telah malam, aku ingin supaya lekas siang, dan apabila telah siang, kuharap pula supaya lekas malam. Aku minta biar yang setahun ini menjadi sehari dan yang sebulan menjadi sejam, karena tak tahu apa yang akan diperbuat dan tak dapat melipur hati. Waktu yang sejam sebagai sebulan rasanya, dan yang sehari serasa setahun. Sesungguhnya itulah neraka dunia yang sebenar-benarnya. Maka berhentilah Nurbaya sebentar berkata-kata karena hendak menyapu air matanya yang keluar dengan tiada dirasainya. Samsu tidak adalah dapat berkata-kata sebab sedih mendengarkan nasib adiknya ini. Oleh sebab itu, kupinta kepadamu Sam, kata Nurbaya pula, bila engkau kelak beranak perempuan, janganlah sekali-kali kau paksa kawin dengan laki-laki yang tiada disukainya. Karena telah kurasai sendiri sekarang ini bagaimana sakitnya, susahnya, dan tak enaknya duduk dengan suami yang tiada disukai. Tak heran aku bila perempuan yang bernasib sebagai aku ini menjalankan pekerjaan yang tak baik karena putus asa. Aku ini sudahlah sebab terpaksa akan menolong ayahku. Tetapi perempuan yang tiada semalang aku janganlah dipaksa menurut kehendak hati ibu bapak, sanak saudara saja, tentang perkawinannya dengan tiada mengindahkan kehendak, kesukaan, umur, kepandaian, tabiat, dan kelakuan anaknya. Karena tiada siapa-siapa yang akan menanggung kesusahan kelak jika tak baik jadinya, melainkan yang kawin itu sendiri. Ibu, bapak, atau kaum keluarga sekedar akan melihat dari jauh. Bukankah sepatutnya ditanyakan dahulu pikirannya tentang perkawinan itu? Bukankah anak perempuan itu mempunyai pikiran, perasaan, penglihatan, dan kesukaan juga sebagai perempuan yang lain? Sungguh pun ibu bapak tahu dan kenal akan anaknya, tetapi yang terlebih mengetahui akan dirinya, tentulah anak itu sendiri. Banyak ibu bapak yang bersangka bahwa ialah yang terlebih mengetahui akan hal anaknya. Oleh sebab itu, pada sangkanya haruslah anak itu menurut sekalian kemauan orang tuanya. Ibu bapak yang sedemikian ialah ibu bapak yang tiada menghargakan anaknya. Dan apabila ia sendiri tak menghargakan anaknya, janganlah ia berharap menantunya atau orang lain akan mengindahkan anaknya. Dan janganlah pula ia berkecil hati bila laki-laki memandang perempuan masih jauh di bawah telapaknya. Karena sesungguhnya belum dapat ia bertanding dengan laki-laki bila belum tahu ia akan harga dirinya sendiri. Lagi pula kalau benar anak dan menantu itu dapat turut menurut kelak, sehingga dapat kekal perkawinannya selama-lamanya, jika tidak, bercerailah pula. Padahal belanja entah beberapa ribu telah habis, sampai setengahnya menggadai dan menjual harta berhabis-habisan untuk mengawinkan anak. Bukankah sayang uang yang sebanyak itu dibuang cuma-cuma?
Pada pikiranku, kewajiban ibu bapak dalam hal perkawinan anaknya, pertama, mengingat umur anaknya itu. Sebab jika terlalu muda dikawinkan, niscaya merusakkan badan anak itu dan sekalian keturunannya. Di Indonesia ini, pada sangkaku, anak perempuan janganlah lebih muda dikawinkan daripada berumur 20 tahun. Jangan seperti aku, baru berumur 16 tahun. Telah terpaksa kawin, makin tua makin baik. Ya, tetapi pada sangka perempuan di sini, suatu keaiban kalau tak kawin muda-muda, sebagai tak laku, kata Samsu dengan tiba-tiba. Persangkaan yang sedemikian timbulnya daripada kebiasaan yang tak baik. Bila nyata kepada kita sesuatu adat salah, mengapakah tak hendak dibuang, tetapi diturut saja membuta tuli? Lihatlah bangsa barat, terkadang-kadang setelah berumur 30 tahun baru kawin, tak ada orang yang menghinakan mereka. Dan sesungguhnya tatkala perempuan itu berumur 35 atau 40 tahun sekalipun, rupanya masih muda, badannya masih tetap dan kukuh. Bila beranak umur sekian, sempurnalah anak itu menjadi orang yang sehat badan dan pikirannya. Tubuhnya besar dan umurnya pun panjang. Akan tetapi, perempuan di sini umur 30 tahun terkadang telah bercucu. Itulah sebabnya maka dirinya sendiri dan anaknya pun tiada sempurna. Dan akhirnya tentu bangsanya lah yang menjadi kurang baik. Sebab sekaliannya keturunan perempuan muda yang belum cukup umurnya. Kedua, haruslah orang tua itu bertanya kepada anaknya, sudahkah ada niatnya hendak kawin? Kalau belum, janganlah dipaksa, supaya jangan menjadi huru-hara kemudian. Ada perempuan yang belum mau mengikat dirinya dengan tali perkawinan, sebab misalnya masih suka bebas sebagai anak-anak, atau sebab ada sesuatu maksudnya yang menjadi alangan kepada perkawinannya. Ketiga, haruslah ditanyakan kepada anaknya, sukakah ia kepada jodohnya itu atau tiada. Yang sebaik-baiknya tentulah anak itu sendiri mencari jodohnya, bukannya aku berkehendak supaya perempuan bangsa kita dibebaskan seperti perempuan barat, siang malam bercampur gaul dengan laki-laki. Tidak, karena adat barat itu kurang baik bagi bangsa kita. Tetapi kedua mereka yang dikawinkan itu baiklah berkenal-kenalan dahulu, biar yang seorang tahu benar akan yang seorang. Jika khawatir akan sesuatu bahaya, jagalah anak perempuan itu baik-baik. Jangan terlalu banyak diberi bercampur dengan tunangannya. Cukuplah sekadar belajar kenal saja. Dan jika tak suka atau khawatir anak itu akan salah mencari jodohnya sendiri, pilihkanlah dahulu yang baik pada pikiran orang tuanya. Akan tetapi sesudah itu haruslah ditanyakan juga kepada anak itu, sukakah ia kepada pilihan orang tuanya ini? Tetapi sebaik-baiknya pertemukanlah keduanya, supaya jangan tatkala dikawinkan itu saja, masing-masing baru dapat melihat rupa jodohnya. Kata orang tua-tua, cinta itu akan datang juga kelak bila telah kawin, kata Samsu dengan tersenyum. Tidak selamanya, Sam, jawab Nurbaya. Bagaimana dapat aku mencintai orang yang sebagai datuk meringgi ini? Apanyakah yang akan dapat menarik hatiku? Tak ada satupun yang berpadanan dan bersamaan dengan daku. Keempat, haruslah umurnya berpadanan. Tua laki-laki sedikit telah lazim, sama tua baik juga. Tua pun yang perempuan sedikit, tak mengapa, asal jangan terlalu amat besar perbedaan mereka. Laki-laki yang berumur 50 tahun dengan perempuan yang berumur 16, atau nenek-nenek yang berumur 50 tahun dengan laki-laki yang berumur 20 tahun, tentu saja tak sepadan. Itulah yang menjadi duri dalam daging, yang selalu terasa rasa oleh yang muda. Oleh sebab itu, acap kali ia tiada setia, berpaling hatinya kepada yang lain, yang sebaya dengan dia. Yang tua itu pun terkadang-kadang tak senang pula hatinya, malu kepada orang, sebab jodoh yang sangat besar perbedaannya itu tentulah menjadi buah tutur orang segenap negeri. Lagi pula orang yang telah tua itu berlainan pikiran, kemauan, kesukaan, kelakuan, tabiat, adat,
dan kepandaiannya dengan yang muda. Kemauan yang tua misalnya, jangan terlalu banyak berjalan karena kekuatannya tiada seberapa lagi. Tetapi yang muda itulah yang dikehendakinya karena tak betah selalu di rumah. Kesukaan yang muda misalnya makanan yang keras-keras, tetapi si tua tak dapat memakan makanan itu, walaupun masih ingin karena giginya tak ada lagi. Yang tua biasanya tua pula pahamnya, tetapi yang muda masih suka beriang-riang, bermain-main dan bersendak gurau. Tabiat dan adat pun acap kali berubah. Bila umur telah tua, aku masih menghargai segala keelokan dan kesenangan, tetapi datuk meringgi ini, ingatan dan pikirannya tiada lain melainkan kepada uang dan perniagaannya. Apa gunanya itu bagiku, bila tiada dapat kupakai untuk memenuhi segala keinginan hatiku? Sekalian itu harus diingat pula oleh ibu bapa yang hendak mengawinkan anaknya, karena sangatlah susahnya akan menyamakan sifat dan kelakuan yang berbeda-beda itu. Kepandaian harus pula bersamaan supaya dapat berunding dan bertutur-tutur dalam segala hal. Jika yang seorang pandai dan yang seorang bodoh, terkadang-kadang yang pandai menjadi sombong dan yang bodoh bersedih hati. Demikian pula tentang kekayaan dan bangsa. Jika si laki-laki berbangsa tinggi dan si perempuan orang biasa saja, rendahlah dipandangnya istrinya. Dan bila si laki-laki kaya, tetapi istrinya seorang yang miskin, mudah disia-siakannya perempuannya itu. Rupanya, janganlah berbeda sebagai malam dengan siang, karena itu pun boleh pula mendatangkan hal-hal yang kurang baik. Akhirnya, harus diingat akan besar dan tinggi badan. Adakah tampan pada pemandangan mata bila gajah yang besar tinggi dipersandingkan dengan tikus yang kecil kerdil? Ingatlah, kedua mereka itu harus menjadi satu pasangan yang baik dari badan yang dua. Sebagai kulihat, tak mudah dapat mencari jodoh yang sejoli. Itulah sebabnya perkawinan itu suatu hal yang penting, tak baik dipermudah sebagai dilakukan oleh bangsa kita, karena kesenangan dan keselamatan orang berlaki istri dan berumah tangga hanya dapat diperoleh bila si laki-laki dan si perempuan dalam segala hal dapat bersetujuan. Dalam hal yang demikian, menjadilah rumah tangganya surga dunia yang mendatangkan kesukaan, kesenangan, cinta, dan kasih sayang selama-lamanya. Dan bila telah beranak, bertambah-tambahlah kesenangan dan kesukaan itu. Tetapi jika tiada begitu, menjadilah rumah tangga itu neraka jahanam yang selalu menimbulkan perselisihan, perkelahian, benci, amarah, sedih, susah, terkadang-kadang bencana dan bahaya yang disudahi dengan perceraian. Terlebih-lebih bagi laki-laki yang harus membanting tulang untuk memperoleh kehidupannya, kata Samsu. Sangat berharga kesenangan dalam rumah itu, karena bila ia pulang dari pekerjaannya dengan lelah payah dan didapatinya di dalam rumahnya pelipur hatinya, niscaya berobatlah lelahnya dan dengan riang hatilah ia pada keesokan harinya menjalankan pekerjaan yang berat itu. Dengan demikian, tiadalah akan dirasainya keberatan pekerjaan itu, dan tetaplah sehat badannya serta panjanglah umurnya. Bila tak ada yang seperti ini, sengsaralah kehidupannya. Sesudah ia menderita kelelahan dalam pekerjaannya, tatkala sampai di rumah, kusut dan keruh pula yang dihidangkan oleh anak istrinya. Tiada heran jika laki-laki yang serupa itu tiada betah di rumahnya, sebagai takut ia kepada tempat kediamannya itu. Oleh sebab itu, larilah ia keluar mencari pelipur hatinya di mana-mana. Inilah yang acap kali menjadikan laki-laki itu jahat dan bengis kelakuannya, suka berbuat yang tidak senonoh. Memang tugas perempuan tiada mudah, jawab Nurbaya. Harus pandai menarik dan melipur hati suaminya, bukan dengan wajah yang cantik saja, tetapi juga dengan kelakuan yang baik, pelaturan yang sempurna, dan kepandaian yang cukup. Laki-laki begitu pula, kata Samsu, harus pandai membimbing anak istrinya supaya betah dalam rumahnya dan dengan riang dan suka hati menjalankan kewajibannya.
Sekalian yang dapat menghiburkan hati harus diadakan, sebab apabila perempuan tak betah lagi dalam rumahnya, bertambah-tambahlah celakanya, sebab tak ada tempat lain yang dapat menyenangkan hatinya. Sesungguhnya hal ini kurang diperhatikan oleh bangsa kita. Kata Samsu pula setelah berhenti sejurus, itulah sebabnya agaknya acap kali terjadi perceraian dalam negeri kita, sehingga laki-laki atau perempuan sampai beberapa kali kawin. Bukan itu saja, Sam, tetapi selagi talak dipegang laki-laki saja, dan laki-laki boleh beristri sampai beberapa orang, susahlah akan mengubah hal itu, kata Nurbaya. Memang itu pun tak adil pula, sahut Samsu. Jika perempuan yang memegang talak dan aku tiada terikat oleh ayahku, niscaya tiada kupanjangkan jodoh ini. Tetapi apa hendak ku perbuat? Aku terikat pada tangan dan kaki. Tiadakah kasihan engkau kepadaku, Sam? Tak adakah akal supaya lepas aku dari ikatan ini? Dengarlah olehmu pantun nasibku ini. Di sawah jangan memukat ikan, ikan bersarang dalam padi. Susah tak dapat dikatakan, ditanggung saja dalam hati. Gantungan dua tergantung, tergantung di atas peti, ditanggung tidak tertanggung. Sekali memutus rangkai hati, sakit memutus rangkai hati. Buah pinang di dalam puan, tumpul kacip asah di batu. Tidaklah iba gerangan tuan kepada adik yatim piatu. Labuk baik kuala dalam, pasir sepanjang muaranya. Buruk baik minta digenggam, badanlah banyak sengsaranya. Ikatkan mati pisang berjantung, hunus keris letakkan dia. Niat hati hendak bergantung, putus tali apakan daya. Nur, sabarlah dahulu, bukan aku tak kasihan kepadamu. Hanya pada waktu ini belum dapat kita berbuat apa-apa, karena ikatannya sangat keras. Senangkanlah dahulu hatimu, kelak akan kucari muslihat yang baik. Sekarang hanya bersama-sama kita berdoa kepada Allah, supaya lekas engkau terlepas dari ikatan ini. Shh. Diam, apakah itu? Sebagai ada bunyi apa-apa di luar pagar itu, kata Samsu tiba-tiba, serta menoleh ke tempat bunyi itu. Akan tetapi tiada suatu apapun yang kelihatan olehnya. Barangkali katak atau binatang kecil-kecil yang mencari makanannya, jawab Nurbaya, lalu menyambung percakapannya dengan Samsu. Siapakah yang menyangka, Sam, tatkala kita setahun yang telah lalu duduk di atas bangku ini dengan pengharapan yang besar, akan jadi sebagai sekarang ini hal kita. Apakah jadinya cita-cita kita itu, dan adakah akan dapat disampaikan pula? Dengarlah pantun ini. Dari Perak ke negeri Rum, berlayar lalu ke Kuala. Jangan diharap untung yang belum, sudah tergenggam terlepas pula. Orang pagai mencari lokan, kembanglah bunga serikaya. Aku sebagai anak ikan, kering pasang, apakan daya. Singapura kersik berderai, tempat ketam lari berlari. Air mata jatuh berderai, sedihkan untung badan sendiri. Berbunyi kerbau rangkas betung, berbunyi memanggil kawan. Menangis aku menyadar untung, untungku jauh dari awan. Berlayar dari Teluk Betung, anak Bogor mencari tiram. Apa ku harap kepada untung, perahu bocor menanti karam. Tikar pandan dua berlapis, dilipat digulung anak bangka. Sesal di badan tidak habis, karena untung yang celaka. Disabarkanlah Nurbaya oleh Samsu dengan pantun yang di bawah ini. Jangan disesal kepada untung, sudah nasib permintaan badan. Kerimba berburu kera, dapatlah anak kambing jantan. Sudah nasib apakan daya, demikian sudah permintaan badan. Sudah begitu tanah papan, bersudut 4 persegi. Sudah begitu permintaan badan, sudah tersurat pada dahi. Dikerat rotan belah 3, nahkoda berlayar dekat Jawa.
Jangan diturut hati yang luka, binasa badan dengan nyawa. Dijawab oleh Nurbaya. Berkota kampung padang besi, tempat orang duduk berjaga. Cintamu jangan dihabisi, sehelai rambut tinggalkan juga. Dibalas lagi oleh Samsu. Jika menjahit duduk di pintu, jarumnya jangan dipatahkan. Cintaku suci sudahlah tentu, sedikit belum diubahkan. Bang dahulu maka kamat, takbir baru orang sembahyang. Bercerai Allah dengan Muhammad, baru bercerai kasih sayang. Berbunyi meriam tanah Jawa, orang Belanda mati berperang. Haram kakanda berhati dua, cinta kepada adik seorang. Waktunya habis pemirsa, dicukupkan sekian, semoga esok kita bisa berjumpa kembali. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.